Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Fauza Askiana Syarif, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Teknologi Pendidikan. Hari ini aku mau berbagi pengetahuan yang aku dapatkan setelah mempelajari mata kuliah media pembelajaran. Pasti kamu udah biasa mendengar dan menggunakan media pembelajaran dong ya? Tapi mungkin aja kamu belum tahu macam-macam dari media pembelajaran itu. Nah, kali ini aku mau membahas macam-macam media pembelajaran beserta karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari media-media pembelajaran tersebut. Jadi, tonton sampai selesai ya. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Menurut Yusuf Hadi Melsa pada tahun 2004. Manfaat dari media pembelajaran itu sendiri pasti banyak sekali dong ya. Di antaranya yaitu untuk memperjelas pesan, memunculkan semangat belajar, dan memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Setelah mengetahui pengertian serta manfaatnya, sekarang aku akan membahas apa saja macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Audio adalah bunyi atau suara yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Media audio merupakan suatu alat media yang isi pesannya hanya dapat diterima melalui indera pendengar saja. Audio berasal dari kata audible yang berarti suara yang dapat didengar oleh manusia secara wajar. Karakteristik media audio yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, pesan dapat direkam dan diputar kembali. Yang ketiga, mengembangkan daya imajinasi. Yang keempat, mengatasi masalah kekurangan pengajar dan pelajar. Yang kelima, komunikasinya bersifat satu arah. Dan yang keenam, sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Kelebihan media audio yaitu yang pertama, mudah dan variasi program lebih banyak. Yang kedua, mudah digunakan, dipindahkan, ataupun digandakan. Yang ketiga, merangsang daya imajinatif. Yang keempat, memusatkan perhatian siswa kepada kata. Yang kelima, jangkauannya luas. Yang keenam, bersifat mobile. Dan yang ketujuh, dapat diputar ulang sesuai kebutuhan. Sedangkan kekurangan media audio yaitu yang pertama, komunikasinya satu arah. Yang kedua, lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal. Yang ketiga, hanya untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Yang keempat, menimbulkan verbalisme pendengar. Dan yang kelima, media audio yang menggunakan program siaran radio dilakukan setempat dan terpusat. Lalu jenis-jenis media audio yaitu yang pertama, radio. Yang kedua, kaset atau tape recorder. Yang ketiga, lab bahasa. Dan yang keempat yaitu podcast. Media selanjutnya yaitu media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, simbol, atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan mudah diingat orang. Karakteristik media grafis yaitu visible atau mudah dilihat, interesting atau menarik, simple atau sederhana, useful atau bermanfaat, akurat atau benar dan tepat sasaran, legitimate atau gambar masuk akal, dan structure atau urut dan sistematis. Lalu kelebihan media grafis, yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, mengatasi keterbatasan pembaca. Yang ketiga, mudah diperoleh dan digunakan. Yang keempat, biaya atau harganya relatif murah. Dan yang kelima, lebih realistis. Sedangkan kekurangan media grafis yaitu yang pertama, informasi yang disajikan terlalu singkat. Yang kedua, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Dan yang ketiga, lebih banyak menguras waktu untuk membuatnya jika menggunakan by design. Jenis-jenis media grafis yaitu yang pertama, diagram. Yang kedua, grafik. Yang ketiga, bagan. Yang keempat, sketsa. Dan yang terakhir yaitu poster. Media yang selanjutnya yaitu media video. Arif Esa Diman menyatakan video adalah media audiovisual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan disajikan bisa berupa fakta, yaitu kejadian, peristiwa penting atau berita, maupun fiktif seperti misalnya cerita. Video adalah kumpulan gambar serta suara yang menyampaikan pesan bersifat informatif,
edukatif, dan instruksional. Karakteristik media video yaitu yang pertama, clarity of message. Informasi dapat diterima secara utuh sehingga akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat atensi. Yang kedua, stand-alone. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain. Yang ketiga, user-friendly. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Yang keempat, visualisasi dengan media. Media dapat dikemas secara multimedia. Di dalamnya terdapat teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Yang kelima yaitu representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Yang keenam yaitu membutuhkan resolusi yang tinggi. Dan yang ketujuh dapat digunakan secara klasikal atau individual. Lalu kelebihan media video yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan motorik, yang kedua menunjukkan tahapan proses, yang ketiga menunjukkan reka ulang kejadian bersejarah, yang keempat dapat dilihat berulang kali, yang kelima membuat berpikir kritis, dan yang keenam mengembangkan apresiasi terhadap budaya lain. Sedangkan kekurangan media video yaitu yang pertama, waktu untuk memahami bagi setiap orang berbeda. Yang kedua, terkadang dibuat berlebihan atau bersifat manipulatif. Yang ketiga, tidak cocok menampilkan visual diam yang terperinci seperti peta, diagram, organisasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tidak cocok menyajikan informasi abstrak dan non-visual seperti filosofi atau matematika. Lalu jenis-jenis media video dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama video analog, contohnya kaset video, dan yang kedua video digital, contohnya seperti video berbasis komputer, video internet, dan video streaming. Media yang terakhir yaitu media sederhana. Media sederhana yaitu suatu alat atau sarana yang berfungsi sebagai saluran atau perantara komunikasi dalam kegiatan pendidikan agar dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Ciri umumnya yaitu dapat dibuat sendiri oleh guru ataupun bersama murid, diperoleh dari barang-barang di sekitar, dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Lalu kriteria media sederhana yaitu yang pertama kesederhanaan, yang kedua kesatuan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat penonjolan, yang kelima irama, dan yang terakhir yaitu keindahan. Kelebihan media sederhana yaitu yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, dan tempat. Yang kedua, dapat membuat kognitif suatu pengertian. Yang ketiga, dapat memperlihatkan tentang bagaimana konstruksi, cara bekerja, penampang atau irisan suatu proyek. Yang keempat, dapat memperlihatkan tentang bagaimana struktur organisasi sosial atau masyarakat. Dan yang kelima, dapat memperlihatkan bagaimana alur perjalanan suatu proses. Sedangkan kekurangan media sederhana yaitu yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran yang besar, dan yang kedua, penyimpanan serta perawatan yang rumit, membutuhkan ruang yang luas atau menghabiskan ruang. Jenis-jenis media sederhana dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat 3 dimensi seperti boneka, mock-up, peta timbul, dan globe, dan yang bersifat 2 dimensi seperti poster, grafik atau diagram, papan tulis, papan magnet, papan panel, dan papan buletin. Nah, sekarang kamu udah tahu kan macam-macam media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam pembelajaran. Maka sudah seharusnya dalam kegiatan pembelajaran terdapat media sebagai alat bantu. Semua media baik dan menarik, tetapi belum tentu tepat dan sesuai untuk segala materi pelajaran dan segala jenis kepribadian siswa. Maka proses pemilihan media menjadi hal penting agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Nah, cukup sekian dari aku untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.